Yo guys, kembali lagi di Integral Education di sini. Hari ini kita akan membahas lagi soal bocoran UTBK 2024 untuk teman-teman yang gelombang 2, khususnya di penalaran matematika nih. Ya, ini adalah soal-soal yang kemarin keluar di gelombang 1. Yuk, pelajari yuk. Buat teman-teman yang belum nonton video aku sebelumnya, bocoran soal yang pengetahuan kuantitatif, silahkan cek dulu videonya ya untuk menambah pengetahuan teman-teman. Linknya ada di deskripsi. Ya, jangan lupa sebelum teman-teman nonton videonya, teman-teman like, comment, share, dan subscribe. Karena like, comment, share, dan subscribe itu gratis. Dengan teman-teman like, comment, share, dan subscribe, berarti teman-teman mendukung channel ini dan membantu channel ini supaya lebih berkembang dan bermanfaat lagi untuk teman-teman semuanya. Oke, mari kita bahas aja dari nomor 1. Ini si Ocep lagi teman-teman ya. Oke, narasinya kita baca dulu yuk. Pada suatu toko ponsel, harga resmi ponsel merek X adalah 10 juta dan toko memberikan diskon 20%. Ponsel tersebut juga dapat dibeli dengan diangsur tiap bulan dengan besar yang sama mulai bulan kedua. Iya dong, mulai bulan kedua. Karena bulan pertamanya itu kan bayar DP tuh, ya kan? Bayar uang muka maksudnya ya. Terus dikenakan bunga tunggal 6% per tahun. Oke, di sini juga ada konsep bunga tunggal, teman-teman. Dan ini bunganya per tahun, hati-hati ya. Dan uang muka minimal 10% dari harga resmi. Toko juga menjual anti gores dengan harga 150.000 dan casing ponsel dengan harga 90.000. Nah, ini pertanyaan pertama. Ocep membawa uang 1.500.000 ingin membeli ponsel X dengan mengangsur. Ia juga ingin membeli anti gores dan casing. Sisa uang yang dimiliki Ocep adalah berapa? Nah, ini kan dia ngangsur nih. Berarti pertama harus ngapain dulu? Harus bayar uang muka dulu kan? Uang muka minimal 10% dari harga resmi. Oke. Berarti kita bayar DP dulu yuk. Oke, berarti uang mukanya berapa nih ya? Uang muka ya kita hitung ya. Uang muka sama dengan itu kan 10% dari harga resmi, berarti 10 per 100 dari harga resmi. Harga resminya berarti 10 juta itu ya. Kalikan 10 juta. Nah, ini ketemunya adalah 1 juta kan. Jadi uang mukanya doang 1 juta nih. Ya udah kan gampang, berarti tinggal 1,5 juta ya. Sisa uangnya berarti berapa? 1.500.000. Terus dikurangi sama DP ya, uang muka 1 juta. Terus kemudian dikurangi harga anti gores berapa? 150.000 ya. Terus dikurangi casing. Aduh, ini nggak cukup guys. Aku tulis 90.000 di sini kayaknya kepotong deh. Ya udah aku tulis di bawah aja. Dikurangi 90.000. Nah, jadi ketemunya berapa ini? Ayo kita hitung yuk. 1.500.000 dikurang 1 juta kan 500.000. Dikurangi 150.000 itu 350. Dikurangi 90.000 berapa? Ayo berapa? Betul sekali ya. 260.000 rupiah. Nah, ini adalah sisa uang yang dimiliki oleh si Ocep guys. Jadi jawabannya yang C ya, 260.000. Gampang kan dia? Ini cuman cari DP doang kok, belum ngomongin bunga tunggalnya ya. Nah, bunga tunggalnya ini kita omongin nanti di nomor kedua sama 3 ya. Gampang teman-teman ya? Gampang. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Jika Ocit membeli ponsel dengan uang muka minimal dan mengangsur sebanyak 20 kali, angsuran yang dibayarkan tiap bulan adalah berapa? Yuk sekarang kita lihat. Dia kan bayar DP nih ya, uang mukanya dulu ya. Tadi udah kita hitung ya. Uang mukanya berapa? Betul 1 juta gitu kan. 1 juta. Terus berikutnya ingat di sini tokonya memberi diskon 20%. Oke, sekarang diskonnya dulu. Diskonnya berapa? Berarti 20% kalikan 10 juta ya. Berapa? Ya hasilnya ketemunya 2 juta kan? Oke, jadi diskonnya 2 juta. Nah, berarti harga setelah diskon adalah 10 juta dikurangi 2 juta. Ketemunya adalah 8 juta. Gitu ya. Nah, terus dia udah bayar DP 1 juta kan? Nah, berarti kurangnya berapa nih? Kurangnya berapa nih yang belum dibayar? 8 juta dikurang 1 juta. Ya, karena udah bayar DP 1 juta kan? Berarti 7 juta kan? Oke, kurangnya 7 juta nih. Oke, nah berarti 7 juta ini yang harus dia angsur sebanyak 20 kali gitu loh maksudnya ya. Jadi kita DP-in dulu, DP-nya 1 juta, terus diskon 20% kan berarti 8 juta. Nah, kurangnya 7 juta mau dibayar 20 kali. Berapa dia harus bayar tiap bulan tuh? Nah, masalahnya di sini ada bunga tunggal ya. Nah, kita cari dulu bunganya nih. Bunganya itu 6% per tahun kan. Ingat rumus bunga apa? Rumus bunga adalah harga mula-mula kalikan suku bunga kalikan lama waktunya. H0 kalikan I kalikan N. Berarti di sini harga nolnya tuh maksudnya yang ini nih, yang kurangannya 7 juta ya, yang dikenai bunga kan yang ini. Jadi 7 juta gitu ya, dikalikan I-nya 6%, 6 per 100
kalikan N. Ayo N-nya berapa? N-nya adalah lama waktu membayar atau lama waktu mengangsur. Berapa N-nya? Betul, 20. Udah gini doang? Apakah seperti ini doang? Tak semudah itu Ferguson. Ayo hati-hati, ini bunganya per tahun. Nah, padahal ini si Ocit ini mau ngangsur 20 kali tiap bulan. Berarti 20 dibagi 12 dulu karena ini per tahun. Hati-hati ya. Nah, udah tinggal kita coret-coret. Ini 6 sama 12 kan dicoret jadi 2 ya. Ini 20 sama 2 jadi 10. Nolnya hilang, berarti berapa ini? 700.000 ya. Oke, jadi si Ocit ini dapat bunga 700.000 gitu. Nah, berarti totalnya berapa? Totalnya itu adalah si 7 juta tadi ketambahan bunga 700.000. Berarti berapa? 7.700.000 rupiah gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya kan angsuran yang dibayarkan tiap bulan. Ya udah, berarti tinggal ini dibagi 20 kan? Berarti 7.700.000 gitu kita bagi 20 dan ini ketemunya adalah 385.000 rupiah. Gini ya. Oke, jadi jawabannya yang B. Ya, jadi setiap bulan dia itu harus bayar sekian, 385.000 rupiah. Oke, gampang ya? Gampang. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Ini agak mikir teman-teman. Ini soalnya bagus sih, beneran. Ini soalnya bagus. Mamat, oke, jadi setelah Ocit lanjut si Mamat guys ya. Mamat membeli ponsel X dengan uang muka minimal dan mengangsur tiap bulan 400.000 kecuali angsuran bulan terakhir yang mungkin kurang dari angsuran sebelumnya karena udah memenuhi harga pokok beserta bunganya. Paham nggak maksudnya? Ayo. Jadi dia itu bayar 400.000 terus nih. 400.000, 400.000, 400.000 terus gitu ya. Nah, sampai pada suatu momen, pada suatu hari, pada suatu bulan maksudnya, dia itu udah tinggal bayar kekurangannya doang karena sudah memenuhi harga pokok yang ditentukan dan bunga yang ditentukan pada bulan itu. Nah, pembayaran yang terakhir itu yang pada saat tinggal membayar kekurangannya itu tuh pada saat bulan keberapa gitu maksudnya. Pertanyaannya kan Mamat perlu mengangsur sebanyak berapa kali. Nah, itu kan berarti adalah harga kurangannya gitu kan pada saat bulan keberapa. Dan BTW ini soal isian singkat guys ya, jadi nggak ada pilihannya, jadi jawabannya berupa bilangan bulat ya. Nah, sekarang gimana berarti? Karena dia bayar 400.000 sebanyak N kali, kita misalkan N itu lama membayarnya ya. N adalah lama membayar gitu ya. Lama membayar, udah gini aja deh, gak usah susah-susah ya. Lama membayar, dia membayar sebanyak N kali gitu. Nah, berarti total yang dia bayarkan apa? 400.000 kali N, betul nggak? Sama dengan harga yang tadi, yang harga sudah didiskon sama udah di DP gitu ya. Nah, karena ini udah bayar DP nih, udah uang muka minimal kan, berarti kan udah bayar DP itu 7 juta, terus ditambah dengan bunganya. Bunganya adalah bunga selama N. Nah, N ini yang kita cari gitu, paham nggak teman-teman? Jadi 7 juta gitu dikalikan 6/100, kemudian dikalikan dengan N per 12. Nah, kita sekarang mau mencari N. Nah, berarti 400.000 N sama dengan 7 juta. Ini sebenarnya bisa dicoret nanti ya. Kita tulis ininya dulu aja. Oke. Yang mana? 6 sama 12 itu kan kecoret jadi 2. Nolnya hilang 2. Berarti tinggal 70.000 dibagi 2 itu 35.000 N ya. Berikutnya tinggal 35.000 N geser ke kiri. Jadi 400.000 dikurang 35.000 itu ketemunya 365.000 N sama dengan 7 juta ya. Berarti N sama dengan 7 juta. Awas itu 365 berarti diapain? Betul, dibagi guys ya, dibagi 365.000. Oke. Nah, ini aduh susah banget nih ngebaginya ya. Udahlah pakai kalkulator aja ya. Ini nolnya hilang. Terus pakai kalkulator ayo, pakai kalkulator yuk. 7.000 dibagi 365 itu ketemunya berapa ini ya? 19,17. Nah, berarti artinya apa? Ketika dia mengangsur yang ke 19 kali gitu ya. Jadi angsuran pertama, angsuran kedua, angsuran ketiga sampai angsuran ke-19 dia itu membayar 400.000 ya, 400.000 400k gitu ya. Ini terus, nah dia bayar 400.000-nya. Nah, pada angsuran yang ke-20 dia itu cuma tinggal bayar kurangannya doang gitu. Berapa kekurangannya? Ya berarti ini 0,17. Kalau misalkan kamu mau cari kekurangannya ya, berarti 0,17 dikalikan 400.000 ya. Berarti berapa tuh? 68.000. Bener ya?
bener? Oke, bener. Ya, berarti kekurangannya ini nih. Ini kekurangannya doang. Tapi kan yang ditanyakan bukan ini gitu ya. Ini cuman misalkan kita mau cari berapa sih kurangnya gitu. Pertanyaannya kan perlu mengangsur berapa kali? Ya berarti ini 20 kali ya. Jadi jawabannya adalah 20 kali mengangsur. Oke, gitu paham teman-teman ya. Jadi soal ini yang penting teman-teman bisa mengadaptasi, apa ya istilahnya, memahami kalimat dalam soalnya itu gimana sih maksudnya. Oke, lanjut berikutnya ya. Oke. Yuk satu lagi yuk, masih kuat kan? Masih kuat lah ya. Toko menawarkan pembelian ponsel dengan mengangsur tanpa uang muka. Nah, ini tanpa DP nih guys. Dengan angsuran pertama, kedua, ketiga dan seterusnya berturut-turut adalah sekian dan seterusnya hingga 0 rupiah. Oke, jadi kalau angsuran pertama ya itu kan 1.400.000 ya. Angsuran kedua berapa? Itu di situ. Iya, berapa? 1.300.000. Terus angsuran ketiga ya. Angsuran ketiga adalah 1.200.000. Nah, kalau kita lihat ini berkurang 100.000 guys ya. Berkurang 100.000 gitu. Ini ke sini juga berkurang 100.000. Nah, berarti ini adalah deret aritmetika ya. Nah, sampai angsuran ke berapa kira-kira? Angsuran terakhirnya berarti angsuran ke berapa ketika sudah 0 rupiah? Angsuran ke 14 ya. Bukan, berarti angsuran ke, ya bener 14, tapi yang angsuran ke 14 itu yang 100.000 ya. Gitu. Nah, angsuran ke ini 14 ya, kurang angka 1 guys. Maksudnya angsuran ke 15-nya mereka itu udah nggak bayar lagi gitu kan, udah 0 rupiah ya. Jadi dia 14 kali bayar gitu, 14 kali ngangsur. Ya udah, ini tinggal kita tambahkan aja. Nah, ini kan pakai rumus deret aritmetika kan, dengan suku pertamanya itu sama dengan 1.400.000 gitu. Nah, terus kita pakai UN aja, U14 ya. Karena udah diketahui U14 itu 100.000 gitu ya. Kan biasanya pakai beda tuh N-1 kali B gitu kan, 2A plus N-1B. Tapi karena di sini UN-nya udah tahu, pakai U14 aja. Jadi S14 sama dengan apa rumusnya? Ayo, tulis rumusnya dulu lah biar nggak lupa ya. Kamu itu sering lupa rumus guys ya. Kita tulis dulu rumusnya. Jadi SN dulu. N/2 dikalikan dengan A plus UN. Nah, ini rumus yang mau kita pakai nih karena udah ada UN-nya. Kalau misal belum ada UN-nya, berarti N/2 dikali 2A plus N-1 dikali B ya. Kita pakai rumus yang pertama aja. Jadi S14 sama dengan 14/2 dikali A-nya langsung aja tuh 1.400.000 ya. Jadi ini 1.400.000 gitu. Terus ditambah UN U14. Nah, U14 itu 100.000 ya. Udah tinggal dihitung aja. 14 bagi 2 itu 7. Ini 1.500.000 ya. Nah, 7 dikali 1,5 juta itu adalah 10.500.000. Nah, pertanyaannya adalah bukan ini. Pertanyaannya itu kalau kita bayar pakai sistem seperti ini itu ya, harga beli ponsel dengan cara tersebut adalah berapa kali lebih mahal gitu. Berapa lebih mahal gitu ya. Maksudnya selisihnya berapa gitu. Nah, terus berikutnya mohon maaf, ini tuh maksudnya lebih mahal, titik-titik lebih mahal dari harga resmi ding maksudnya ya. Dari harga resmi. Ini soalnya kurang lengkap guys ya. Ini aku lengkapin sekarang karena tadi aku keburu-buru nih nulis soalnya. Nah, harga resminya itu kan 10 juta ya, 10 juta. Terus kalau bayar pakai cara begini jadinya 10,5 juta. Nah, berarti lebih mahal berapa? Lebih mahal 500.000 ya. Jadi jawabannya 500.000 ya. Harga beli ponsel dengan cara tersebut adalah 500.000 lebih mahal dari harga resmi. Betul kan ya? Harga resminya kan 10 juta. Nah, jadi gitu teman-teman, 4 soal penalaran matematika yang muncul di UTBK 2024 kemarin gelombang 1 ya. Semoga teman-teman besok dapat soal ini ya yang gelombang 2. Oke, teman-teman semuanya, sekian dulu video hari ini. Selamat belajar ya buat teman-teman semuanya. Semoga teman-teman bisa lolos SNBT 2024. Jangan lupa juga teman-teman untuk like, comment, share dan subscribe untuk mendukung channel ini supaya lebih bermanfaat lagi. Semangat untuk UTBK 2024. Jaga kesehatan, jaga fisik, jaga stamina, jaga mental. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you and goodbye. Dadah.